warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Maghfirah, NIM 28922501115 dari Prodi Ekonomi dan Bisnis atau Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar perpajakan. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro, Sarjana Hukum dalam Brotodihardjo 1993, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut. 1. Arus uang atau bukan barang dari rakyat ke kas negara. 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. 3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan. 4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat. 2. Timbulnya pajak terutang. Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu 1. Ajaran material, 2. Ajaran formal. Ajaran material. Utang pajak timbul karena adanya undang-undang dan adanya sesuatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan yang dapat menimbulkan utang pajak. Atau ajaran formal, utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini tidak melihat tentang adanya sesuatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan sebagai dasar yang menimbulkan utang pajak, tetapi tergantung pada adanya surat ketetapan pajak. Berakhirnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal, yaitu A. Pembayaran atau pelunasan, B. Kompensasi, C. Penghapusan utang, D. Daluarsa, E. Pembebasan. 3. Jenis-jenis pajak penghasilan. A. Pajak penghasilan pasal 21. Pengertian PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak per 32 PJ 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. B. Pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 biasanya dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan, ekspor-impor, dan juga penjualan barang mewah. Namun, untuk tarif PPh 22 sedikit lebih rumit daripada PPh lainnya. Untuk pihak pemungut PPh 22 seperti A. Badan pemerintah pusat atau daerah dan juga lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. B. Badan-badan tertentu seperti badan pemerintah dan juga badan swasta yang berhubungan dengan kegiatan pada bidang ekspor dan impor. C. Wajib pajak tertentu yang melakukan penjualan barang mewah. C. Pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak yang dikarenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lainnya selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Untuk tarifnya akan dikenakan atas nilai DPP dari penghasilan, dan pada PPP ini ada dua jenis tarif yang akan dikarenakan adalah 15% dan 2%.
tergantung pada objek, contohnya seperti imbalan, jasa makan, dikarenakan tarif sebesar 2%. D. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 ini merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. PPh 4 ayat 2 mempunyai tarif yang berbeda untuk setiap jenis pajaknya. Maka dari itu PPh 4 ayat 2 ini sering dikatakan PPh final juga. Pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan ini merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran dengan tujuan agar meringankan beban wajib pajak dan pajak terutangnya dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun dan pembayarannya tidak dapat diwakilkan, melainkan harus dilakukan sendiri. F. Pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, BAT atau di Indonesia. G. Pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar. Dalam SPT tahunan PPh yang dihasilkan dari nilai pajak, terutang dikurangi dengan kredit PPh, PPh 21, 22, 23, dan 24, dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak. H. Pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak yang mempunyai atau pada bidang industri, pelayaran, dan juga penerbangan internasional. Adapun bisnis lain yang bisa terkena PPh 15 yaitu seperti perusahaan pengoboran minyak. Sesuai dengan keputusan DJP nomor keperawatan 529 PJ 2019, Pajakku menyediakan akses untuk e-filing yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pelaporan pajak, termasuk jenis pajak penghasilan sehingga pelaporan menjadi cepat, mudah, dan nyaman. Segera hubungi Pajakku untuk segala keperluan perpajakan Anda. 1. PPh pasal 19. Pajak penghasilan PPh pasal 19 merupakan pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terhadap selisih utang dan atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarnya, sebagaimana yang dimaksud dengan penilaian yang mana dapat diartikan sebagai revaluasi. 4. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau disebut PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan atau PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek, bumi, atau bangunan yang ada. Objek dan subjek pajak bumi dan bangunan PBB. Definisi dari objek pajak bumi dan bangunan atau objek PBB sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam pajak, bumi dan bangunan meliputi 1. Sawah, 2. Ladang, 3. Kebun, 4. Tanah, 5. Pekarangan, 6. Tambang. Sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi 1. Rumah tinggal, 2. Bangunan usaha, 3. Gedung bertingkat, 4. Pusat perbelanjaan, 5. Pagar mewah, 6. Kolam renang, 7. Jalan tol. Sekian penjelasan saya hari ini, semoga dapat dimengerti. Kurang